Prof Wahyu, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, sebenarnya dari sisi peraturan perundangan kita punya sebenarnya, bahkan mungkin detail sebenarnya di situ. Terlepas soal pro kontra revisinya ya. Lalu kemudian lembaga yang khusus menangani itu juga ada, selain lembaga penegak hukum yang regulernya tentu saja. Tetapi seolah-olah kalau kita lihat itu peraturan perundangan tidak membawa deterrent effect terhadap ketika berbagai kasus ada, rame di awal, ternyata hukumannya 4, 5 tahun, itu belum termasuk potongan-potongan masa tahanan dan lain sebagainya. Lalu kita juga melihat seolah-olah penjara tidak menjerakan. Penjara tidak menjerakan. Ini akhirnya ya korupsi paling ditahan 3 tahun, 4 tahun, bebas. Sementara untuk perampasan aset juga belum ada. Jadi orang kayak korupsi menjadi persoalan yang ya ini normal, yang nggak korupsi itu yang aneh nanti begitu. Bagaimana Anda melihat soal fenomena ini? Saya Perilaku koruptif ini. tertarik dengan ungkapan tadi bahwa penjara tidak Menjerakan. menjerahkan. Namanya juga bukan penjara kan? Oke. Nah itu. Namanya bukan penjara. Bukan Ya? kan? Kan namanya apa sekarang, Mas Indra? Penjara namanya apa? Apa rutan? Rumah tahanan. Rumah satu lagi, tahanan. lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan. Iya kan? Oh, namanya lembaga pemasyarakatan. Jadi memang Iya, harus iya. secara, nah ini ya, secara hakiki Iya. pemahaman tentang nama itu sendiri atau istilah itu sendiri Iya, juga akan iya. membawa itu. Jadi kalau tadi korupsi dikatakan bahwa apa tadi misalnya terjadi terus umpamanya gitu Iya, ya, iya. itu sebetulnya memang sorry tuladan tadi. Sorry, tolong. Sorry tuladan ya. Itu dari mana? Iya. Kan ada yang namanya belanja politik, Iya. mahal banget, mahal sekali. Setelah itu ada kesempatannya pada orang-orang ini, Iya. ya kan? Tapi kemudian sistem di partai itu, partai-partai ini, kita kan mengadakan perwakilan kepada memberi perwakilan kepada orang itu sebagai wakil rakyat gitu ya, di partai. Partainya juga melepas begitu aja. Jadi sampai kapanpun juga. Suri tauladan dari masing-masing partai Nah, tadi politik. dikatakan oleh Pak Sugidi, suri tauladan dari pucuk pimpinan nasional. Ya pucuk pimpinan kan juga bisa ke partai-partai itu. Didiemin aja selama ini. Jadi begitu belanja politiknya harus beli kursi. Oke. Nah itu yang terjadi Mas Indra. Iya, iya. Jadi ada hubungannya dengan sistem politiknya ya berarti ya. Ada sistemnya. Ketika sistem politiknya brutal, Nah. disebut one man one vote one value, terus kemudian money politik menjadi seolah Iya. kewajiban yang tidak bisa dihindarkan, maka ada political cost yang besar di sana. Nah itu Political dia. cost yang besar, maka harus mencari gantinya saat sudah terpilih. Kesempatannya kan banyak karena diberi kesempatan oleh partai. Oke. Tadi lembaga yang dikatakan bahwa lembaga penanganan korupsi, ini kan selama ini juga kita lihat kan kurang berhasil kan. Pemberitaan begitu ngomongnya. Dari penglihatan masyarakat juga sudah tahu itu, ya kan. Tapi tadi ada yang menarik Mas Indra. Ketika Mas Indra menyebut Max Weber ya di awal tadi kan. Iya, oke. Nah itu perlu digarisbawahi Iya. karena beliau mengatakan sistem korupsi itu ada berkaitan dengan 3 hal. Oke. Satu mengenai otoritas, adanya otoritas. Yang kedua mengenai legitimasi. Ini membuat itu semua. Yang ketiga adalah adanya pemerintahan. Ini kan gara-gara itu tanda petik ya. Jadi kalau otoritas mau sistem raja atau mau sistem presiden atau mau sistem apapun, pasti tidak mungkin dia sendiri. Dia akan memberikan otoritas kepada orang-orang itu. Yang menjalankan pemerintahan bukan dia. Dan saya percaya itu dengan Max Weber. Max Weber ini kan tidak hanya terkenal sebagai ahli sosiologi, macam-macam kan. Ahli televisi juga barangkali kan. Seperti ahli MC seperti Mas Indra juga kan gitu. Jadi itu. Jadi entah itu presiden, entah itu raja. Oke. Jadi ketika ada seseorang menteri mengatakan Raja Jawa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya boleh diketawain sih, terserah ya. Boleh mengatakan Raja Jawa. Mau Raja Jawa kayak mau Raja mana kayak. Mau presiden kayak. Pasti dia memberikan kesempatan kepada timnya. Tim itulah yang membuat
jalannya politik dia, jalannya pemerintahan dia, karena di situ ada otoritas. Jadi percaya nggak percaya pasti itu terjadi. Kemudian otoritas ini kan jadi orang-orang itu kan lowong pada itu kan. Oke. Tadi yang saya katakan, kok tidak ada partai yang ngawasi itu, ya kan? Kemudian adanya legitimasi ini berkaitan dengan ada yang tradisional karena memang ada kekuatan tradisi di situ. Oke. Bukan kita saja kan, artinya bukan orang Indonesia kan tradisinya banyak gitu ya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan legitimasi karismatik, memang dia karisma gitu, seperti Mas Indra gitu kan, karismatik gitu ya. Ini kan suasananya tegang tapi seru gitu kan. Oke. Jadi Mas Sudirman Said. Mas Sudirman lihat tuh ngantuk-ngantuk gitu kan. Pak Kidi dengan picinya kan. Jadi artinya ya kan. Nah kemudian ada yang disebut dengan legitimasi rasional. Oke. Itu maksudnya apa? Kepercayaan orang terhadap absahnya atau keabsahan dari hukum. Nah itu ada. Ya. Oke. Tapi menurut si Weber tadi memang itu legitimasi 3 itu muncul semua. Oke. Baik. Gitu. Ya. Kalau kita lihat dari lembaga pemberantasan korupsi dulu ya, KPK terutama hal ini. Beberapa waktu terakhir ini kita lihat ternyata komisioner-komisionernya banyak sekali disinggung soal masalah etik. Selain pidana juga ada. Nah ini yang kemudian akan kita bahas. Bagaimana kalau kemudian garda terdepan, lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, ternyata komisionernya banyak melakukan persoalan-persoalan etik. Kita akan ulas setelah jeda. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.